Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak dan adik-adik sekalian, pada video kali ini kita bertemu dalam pembahasan soal-soal uji kompetensi tentang materi pewarisan sifat pada makhluk hidup. Soal-soal uji kompetensi yang akan kita bahas adalah soal-soal uji kompetensi yang ada pada buku IPA kelas 9 BSE edisi revisi tahun 2018. Baiklah, untuk menghemat waktu, kita mulai saja. Soal uji kompetensi yang akan kita bahas ada pada halaman 157, buku Sekolah Elektronik IPA kelas 9 semester 1 edisi revisi tahun 2018. Soal pertama. Pernyataan tentang kromosom, DNA, dan inti sel yang benar adalah dengan 4 pilihan. A. Kromosom menggulung di dalam DNA di luar inti sel. B. DNA dan kromosom tidak berhubungan, tapi sama-sama berada dalam inti sel. C. DNA berbentuk heliks ganda, terpilin dalam bentuk kromosom, dan berada di luar inti sel. D. DNA berbentuk heliks ganda, terpilin dalam bentuk kromosom, dan berada di dalam inti sel. Pembahasannya kita lihat. DNA terletak di dalam inti sel. Namun ada pula DNA yang tidak terdapat di dalam inti sel. Tapi pada umumnya DNA berada dalam inti sel. DNA merupakan untaian yang sangat panjang. DNA melilit pada protein yang disebut protein histon. Seluruh untai DNA tersebut dikenal dengan kromosom. Jadi kromosom itu adalah untaian DNA yang terpilin berbentuk heliks dan berada di dalam inti sel. Jadi dari penjelasan barusan bisa kita pilih jawabannya, itu yang D. DNA berbentuk heliks ganda, terpilin dalam bentuk kromosom, dan berada dalam inti sel. Nomor 2. Jika sel tubuh pada buah tomat mempunyai 24 kromosom, maka jumlah kromosom pada serbuk sarinya adalah A. 6 buah, B. 12 buah, C. 24 buah, D. 48 buah. Pembahasannya, kromosom terdiri dari dua jenis, yaitu autosom dan gonosom. Autosom adalah kromosom yang membawa sifat tubuh atau fisik seperti warna, bentuk, dan ukuran. Sedangkan gonosom adalah kromosom penentu jenis kelamin, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Jika kromosom gonosom X dan Y bergabung menjadi XY, maka menghasilkan jenis kelamin pria atau jantan. Sedangkan jika kromosom X dan Y bergabung menjadi XX, maka menghasilkan jenis kelamin perempuan atau betina. Jumlah kromosom pada gonosom setengah dari jumlah kromosom pada sel tubuh. Somat memiliki 24 kromosom, maka sel somatis atau sel tubuhnya mempunyai 24 sel, 22 autosom, dan 2 gonosom. Sel kelamin atau gonosomnya 12, yaitu 11 autosom dan 1 gonosom. Serbuk sari adalah sel kelamin, maka jumlah kromosomnya adalah setengah dari kromosom tubuh. Karena kromosom tubuh jumlahnya 24, maka serbuk sari jumlah kromosomnya adalah 12 buah. Maka jawabannya adalah B, 12 buah. Soal nomor 3. Pernyataan yang benar mengenai hukum 2 Mendel adalah A. Gen berpisah secara acak saat fertilisasi.
B. Gen bertemu secara acak saat fertilisasi. C. Gen berpisah secara acak saat pembentukan gamet. D. Gen bertemu secara acak saat pembentukan gamet. Pembahasannya, hukum 2 Mendel mengatakan bahwa pada saat pembentukan gamet, alel atau variasi gen yang menentukan karakter-karakter berbeda dapat bergabung secara bebas satu sama lain. Hukum 2 Mendel ini disebut juga sebagai hukum penggabungan bebas. Nah, dari penjelasan tadi, maka jawabannya dapat kita pilih yaitu D. Gen bertemu secara acak saat pembentukan gamet. Soal berikutnya soal nomor 4. Gen K besar mengode rambut keriting dan K kecil mengode rambut lurus. K besar dominan terhadap K kecil. Gen H besar mengode warna kulit hitam dan gen H kecil mengode warna kulit putih. Kombinasi dari gen-gen tersebut yang menunjukkan fenotip rambut lurus kulit hitam adalah A. K besar H kecil. B. K besar H besar. C. K kecil H besar H kecil. D. K besar H besar H kecil. Pembahasannya, K besar rambut keriting bersifat dominan. K kecil rambut lurus bersifat resesif. Maka K besar K kecil, keduanya ini menghasilkan rambut keriting. K kecil menghasilkan rambut lurus. H besar itu kulit hitam bersifat dominan. Sementara H kecil itu kulit putih bersifat resesif. Maka H besar H kecil ini akan menghasilkan kulit hitam. Sementara H kecil menghasilkan kulit putih. Nah, karena yang dimintanya adalah rambut lurus dan kulit hitam, maka rambut lurus adalah K kecil, kulit hitam adalah H besar dan H besar H kecil. Maka kombinasinya bisa K kecil H besar atau K kecil H besar H kecil. Nah, dari pilihan jawaban yang ada, maka jawabannya adalah yang C. K kecil H besar H kecil. Nomor 5. Berikut ini pernyataan mengenai jumlah kromosom manusia. Pernyataan pertama, jumlah kromosom seks manusia adalah 4 buah. Pernyataan kedua, jumlah kromosom tubuh manusia adalah 44 buah. Pernyataan ketiga, jumlah kromosom seks manusia adalah 2 pasang. Pernyataan keempat, jumlah kromosom tubuh manusia adalah 23 pasang. Dan pernyataan kelima, jumlah kromosom manusia secara keseluruhan adalah 46 buah. Pernyataan yang benar adalah yang A 1, 2, 3, B 1 dan 3, C 2 dan 5, D 4 saja. Pembahasannya, jumlah kromosom sel tubuh manusia sebanyak 23
pasang pada keadaan diploid atau 2N. Maka jumlah kromosomnya 23 kali 2. Ada 46 buah kromosom. Kromosom nomor 1 sampai nomor 22 atau 22 pasang, yang artinya jumlahnya ada 44 buah, disebut autosom atau kromosom tubuh. Sedangkan kromosom nomor 23, satu pasang, yang jumlahnya 2 buah, disebut gonosom atau kromosom kelamin. Nah, dari penjelasan tadi, maka dapat kita pilih jawabannya adalah yang C. Itu pernyataan kedua dan kelima yang benarnya. Nomor 6. Seorang anak dapat mewarisi sifat dari A. hanya dari ibunya, B. hanya dari ayahnya, C. dari ayah dan ibunya, D. dari ayah atau ibunya. Pembahasannya, setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Ayah akan mewariskan materi genetiknya melalui sel sperma, sedangkan ibu akan mewariskan materi genetiknya melalui sel ovum. Materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung melalui proses fertilisasi. Nah, dari penjelasan barusan, berarti orang anak dapat mewarisi sifat dari ayah dan ibunya. Pilihan jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya soal nomor 7. Ciri atau sifat pada manusia diturunkan dari generasi ke generasi melalui pilihan A-nya RNA, B. sel telur, C. sel gamet, D. sel sperma. Ayah akan mewariskan materi genetiknya melalui sel sperma, sedangkan ibu akan mewariskan materi genetiknya melalui sel ovum. Materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung melalui proses fertilisasi membentuk gamet. Gamet inilah yang diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi jawabannya adalah yang C, sel gamet. Nomor 8. Cara berikut yang paling baik untuk menentukan apakah dua orang bersaudara adalah A. membandingkan gen mereka, B. membandingkan wajah mereka, C. membandingkan sidik jari mereka, D. membandingkan tipe darah mereka. Setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik atau gen. Jadi jika dua orang bersaudara, maka bisa dipastikan gen yang diwarisi dari kedua orang tuanya akan sama. Walaupun yang muncul atau dominannya bisa berbeda. Jadi untuk menentukan apakah dua orang bersaudara atau tidak, cara yang paling efektif adalah dengan membandingkan gen mereka. Pilihan jawabannya adalah yang A. Soal nomor 9. Dua anak kembar berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pernyataan berikut yang benar mengenai penyusun genetik mereka adalah A. Bayi laki-laki dan perempuan tersebut mewarisi sifat hanya dari sang ayah. B. Laki-laki dan perempuan tersebut mewarisi sifat hanya dari sang ibu. C. Bayi laki-laki dan perempuan tersebut mewarisi sifat dari ayah dan ibunya. D. Bayi laki-laki mewarisi sifat hanya dari ayah dan bayi perempuan mewarisi sifat hanya dari ibu.
Pembahasannya ini sudah dibahas pada soal nomor 6 dan 7. Jadi bayi laki-laki dan perempuan tersebut mewarisi sifat dari ayah dan ibunya. Jawabannya yang C. Nomor 10. Pemuliaan tanaman dapat dilakukan dengan cara A. Perkawinan silang, B. Penanganan hama, C. Melakukan pergiliran tanaman, D. Manipulasi lingkungan hidup. Pemuliaan tanaman adalah dengan menemukan varietas bibit unggul. Untuk menemukan varietas bibit unggul ini dilakukan persilangan beberapa induk sampai akhirnya didapat bibit yang mewarisi sifat-sifat terbaik dari induknya. Jadi jawabannya adalah yang A, dengan melakukan perkawinan silang. Soal berikutnya itu soal uraian. Soal nomor 1. Buah 1 memiliki genotip B besar dengan bentuk buah bulat. Sementara buah 2 memiliki genotip B kecil dengan bentuk buah lonjong. Yang A, apabila kedua buah tersebut disilangkan, tentukanlah kombinasi gen antara buah 1 dan buah 2 menggunakan tabel Punnett. B, apabila gen B besar dominan terhadap gen B kecil, maka tentukan fenotip dari hasil kombinasi gen yang dilakukan. Pembahasannya, untuk tabel Punnett-nya, buah lonjong B kecil dan buah bulat B besar, kita dapat seperti ini. Kita dapat 4 keturunan. Filial ke-1-nya itu B besar, B kecil. Ke-4-4-nya B besar dan B kecil. Yang B, genotipnya semuanya sama, yaitu B besar, B kecil. Dan karena B buah bulat bersifat dominan, maka semua keturunannya berbuah bulat. Soal nomor 2. Seorang perempuan dengan genotip XHX pembawa sifat hemofili. Jadi H-nya ini menyatakan pembawa sifat hemofilia. Menikah dengan seorang laki-laki hemofili dengan genotipnya XH dan Y. Laki-lakinya penderita hemofilia. Tentukan jumlah anak yang hidup dan anak yang mati. Parental atau induknya, perempuan pembawa sifat hemofilia, laki-laki penderita hemofilia. Genotipnya XHX untuk perempuan, XHY untuk laki-laki. Dari genotip ini nanti akan terbentuk gamet XH dan X, XH dan Y. Maka filial ke-1-nya yang pertama itu XH dan XH. Yang kedua XH dan Y. Yang ketiga XH dan X. Yang keempat X dan Y. Perbandingan filial ke-1-nya, XH dan XH, ini wanitanya penderita hemofilia, maka akan meninggal. Sementara XH dan Y ini akan menghasilkan pria hemofilia, dan ini bisa bertahan hidup. Untuk XH dan X, wanita pembawa hemofilia dan bisa bertahan hidup. Untuk X dan Y ini pria normal dan bisa bertahan
hidup. Maka didapat yang meninggal 1/4 atau 25%, yang hidup 3/4 atau 75%. Soal nomor 3. Kacang biji bulat warna kuning dengan genotip B besar, B besar, K besar, K besar disilangkan dengan kacang biji lonjong warna hijau dengan genotip B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Jika bulat kuning dominan terhadap lonjong hijau, tentukan yang A filial ke satunya, yang B filial keduanya jika filial disilangkan sesamanya. Yang B filial keduanya jika filial ke satu disilangkan sesamanya. Untuk filial ke satu, genotip parentalnya B besar, B besar, K besar, K besar, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Fenotip parentalnya bulat kuning dan lonjong hijau. Maka gamet kesatunya didapat B besar, K besar, B kecil, K kecil. Maka didapat filial kesatunya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Dan semua keturunan filial kesatunya mempunyai genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil. Maka fenotip filial kesatunya adalah bulat kuning dengan genotipnya heterozigot. Yang B, filial kedua dengan parentalnya F1 disilangkan. Genotip parental B besar, B kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K besar, dan K kecil. Fenotip parentalnya adalah bulat kuning dan bulat kuning. Gamet yang terbentuknya adalah B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Maka filial yang akan didapatnya adalah yang pertama B besar, B besar, K besar, K besar itu bulat kuning. Fenotipnya bulat kuning. Yang kedua B besar, B besar, K besar, K kecil. Juga bulat kuning. 3. B besar, B kecil, K besar, K besar. Juga bulat kuning. Yang keempat, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Juga bulat kuning. Berikutnya B besar, B besar, K besar, K kecil. Bulat kuning. Berikutnya B besar, B besar, K kecil, K kecil. Bulat hijau. Yang berikutnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Bulat kuning. Berikutnya juga B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Bulat hijau. Berikutnya B besar, B kecil, K besar, K besar. Bulat kuning. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini bulat kuning. B kecil, B kecil, K besar, K besar. Lonjong kuning. Dan B kecil, B kecil, K besar, K kecil. Juga lonjong dan berwarna kuning. Berikutnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Bulat kuning. Berikutnya B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Bulat hijau. Yang berikutnya B kecil, B kecil, K besar, K kecil. Lonjong kuning. Dan yang terakhir B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Ini lonjong hijau. Maka didapat perbandingan filial keduanya
bulat kuning itu 9, bulat hijau 3, lonjong kuning 3, dan lonjong hijau 1. Jumlah semuanya ada 16 buah. Soal nomor 4. Pemulihan tanaman bertujuan untuk menyiapkan bibit tanaman unggul. Apa saja tujuan dari penyiapan bibit tanaman unggul? Penyiapan bibit tanaman unggul tujuannya yang pertama agar tanaman lebih tahan terhadap lahan yang kering atau kondisi lainnya yang kurang baik. Dua, agar tanaman lebih tahan terhadap hama. Yang ketiga, kualitas hasil panen yang lebih bagus. Yang keempat, jumlah hasil panen yang lebih banyak. Kelima, waktu panennya menjadi lebih cepat. Itu adalah tujuan dari penyiapan bibit tanaman unggul. Yang kelima atau yang terakhir, ginjal merupakan salah satu organ tubuh manusia. Ketika masih muda, ada seseorang yang diambil ginjalnya karena suatu penyakit. Kemudian orang tersebut mempunyai anak. Pertanyaannya yang A, berapakah jumlah ginjal yang dimiliki anaknya saat dilahirkan? Bagaimana penjelasannya? Yang A, anak dari orang tua tersebut tetap memiliki 2 ginjal. Penjelasannya, karena meskipun ginjal seseorang diambil dari tubuhnya, susunan genetik dalam tubuhnya tetap, termasuk gen-gen pengode pembentukan ginjal pada sel-sel sperma maupun sel ovum. Jadi saat kedua orang tersebut menikah, maka gen-gen pengode ginjal juga akan dimiliki oleh embrio. Selama embrio berkembang, gen-gen tersebut diekspresikan atau diwujudkan, sehingga terbentuklah ginjal dalam jumlah yang normal, yaitu 2. Baiklah anak-anak sekalian, demikianlah pembahasan soal tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.